Santri rehabilitasi. Itu tadi ya mengenai hal golongan yang ketiga, tapi dibahas pertama. Nah, adapun tentang hal ashabul maimanah dan ashabul mas'amah, golongan kanan yang dia dari awalnya kanan terus sampai menerima kitab dari arah kanan, diterima tangan kanan. Nah, golongan mas'amah, golongan kiri kamu depan ngiri baik. Anak sugi ngiri, ganteng ngiri, untuk motor ngiri baik terus. Wong nganan-nganane ngiri baik terus. Nanti dia di akhirat akan menerima kitab sijin dari arah kiri. Apakah menerimanya dengan tangan kanan? Oh tidak. Apakah menerima dengan tangan kiri? Oh tidak. Bagaimana cara penyerahannya kitab sijin ning akhirat? Digabrugaken gigir. Al-Insyikok nih. Di ayat 10 nih. Wa amaman utiya kitabahu wara'ahu zuhrihi. Nah, belakang itu menggunakan kata zohri, zohir atau zuhur. Ya zuhur, ya zohir, badan, ya punggung, termasuk dimaknai hari, siang hari, dimaknai juga sembahyang beduk, dimaknai juga buri belakang, punggung. Jadi nanti mereka orang-orang yang mereka diberikan kitabnya dari arah kiri, kitab tersebut sijin akan digabrugaken ning pundake gigire hayo siroko. Makanya mereka golongan kiri, mereka tidak akan sanggup membaca. Ya, jangankan untuk membacanya, ya melihatnya aja mereka tidak sudi. Karena apa? Isinya buku kriminal. Yang namanya sijin itu sijin, sajana itu berarti bermakna penjara. Jadi buku sijin ya buku penjara yang berisi tentang catatan kriminalmu semasa hidup. Jadi asli kriminal semua isinya. Kebaikan mah isinya di iliin. Di dalam hal ini para putra semuanya dimaknai di Al-Balad ya, tentang Maimanah dan Mas'amah. Dikatakan di Al-Balad 17-20. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Ini ayat 17 nih. Dan bahwa mereka termasuk orang-orang yang beriman serta saling berpesan atau saling nasihat menasehati dalam hal kesabaran ya, dan juga dalam hal berkasih sayang. Watawassaw bisobri watawassaw bil marhamah. Jadi ketika menemui kesulitan ya, karena dia tahu kenapa dia menasehati, karena dia sudah mengalami gitu loh. Ya, jangan pernah memberikan nasihat kalau diri belum mengalami atau diri belum tahu. Terus ini nasihat saya nih, yung sirai banget dibeli ngelakoni bedurung, ya mudah-mudahan pret. Ya. Karena apa? Mereka ya golongan kanan ini sudah mendapat nasihat dari mukorobun kan, dari sabikun, dan mereka juga menasihati kembali kepada junior, tetap golongan kanan tapi ke junior. Ya, nih bahwa ibadah itu tantangannya sulit, diledek, ya dilarui, caci, dimaki, ya bakal ngantuk, pegel, ngajiku lempo, untuk bensin, untuk ya salju, untuk bebek atau ayam wes. Ya kan? Dinasihati dengan kesabaran, si sabar ya. Nah, terus watawassaw bil marhamah, kelawan welas asih. Ya, hal pertama sabar karo welas asih. Lamun ternyata kesabaranane entok, emang sabaran entok kan? Ya lamun sabar tok bersabar arahnya. Batasannya sabarku sewot. Ya, ketika Anda sabarnya habis berarti sewot, ya berarti bersabar. Ya. Ya beli. Ya iya, sabar itu nggak ada batasnya. Sabar ya sabar, selamanya sabar. Sabar semua ya mukon-mukon iku, sabar. Sabar ada batasnya. Yang minimalnya lamun sabar harus berbatas, ya batasilah dengan suka terima. Kan mukonon dengan kerendahan hati. Ya, dengan ikhlas. Onon ya rela ridho. Onon sabar ada batasnya.
tiba-tiba si Ray nyewot-nyewot, wah ya sabar. Wis sabar ada batasnya, yaitu dengan ridho, ikhlas, nerima. Wis sabar selesai, Anda melakukan perbuatan ridho ikhlas. Nah, kemudian marhamah, kelawan welas asih, direwangi, dibantu, didukung, dimudahkan, onon dulu, ya, sehingga bareng-bareng selamat, bareng-bareng beruntung. Ya beli bisa harta ya hati, bisa hati tenaga, apa bae wis. Ya, summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah ulaikal ashabul maimanah, bahwa mereka adalah golongan kanan. Waladina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Sedangkan mereka golongan kiri adalah orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Ya. Orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dimaknai golongan mas'amah, golongan kiri yang ngiri baik kelakuanane. Ya, kokon sabar, boro-boro kon sabar, ngiri, ana sabar iri, ana wong welas asih ngiri. Maka dia statusnya diawali bahwa mereka itu adalah kafaru bi ayatina. Kafir ingkar, ya kufur kepada ayat-ayat Gusti. Sedangkan ayat-ayat Gusti mutlak berisi petunjuk. Petunjuknya diingkari. Maka yang terjadi apa? Salah jalan. Ya sudah pasti salah jalan, salah perbuatan. Ya, kan sudah dicontohkan. Dalam hal kita beli barang, yang barang tersebut asing bagi kita, kan begitu, Mandin? Maka ada petunjuk penggunaan pemakaian, kan, dibaca petunjuk pemakaian penggunaannya, Perhatian. sehingga bisa kan. Nah kalau petunjuknya diabaikan, was colok-colok baik ini betul sayang apa? Sebab apa? Nggak ada panduan, nggak ada orang yang menasehati. Karena golongan kiri nggak punya mukorobun, nggak punya sabikun, maka dia dalam hal berbuat ya fujari, ya sakarpe dewek, dibimbing emong, diarahkan emong, diberikan petunjuk emong. Ketika ada petunjuk diabaikan, diingkari, bahkan dikafirkan, ditutupi, orang andel, konon bahasa itu. Nah Al-Quran itu berisi petunjuk, petunjuk urip ben selamat. Loh, ketika Anda kafir kepada ayat-ayat Allah, berarti kafir kepada petunjuk. Jadi sementara yang Anda harapkan keselamatan, keselamatan nggak kesapo. Yang keselamatan cara Gusti anai petunjuki lebih tuduhin ning Al-Quran, tapi dikafirkan oleh Anda. Ya, maka yang pasti Anda nggak bakal selamat. Nah itu fujari itu. Ya, yang sudah jelas nurnya ada, cahayanya ada di situ, tapi Anda memancarkan fajar sendiri. Justru kedurhakaan. Kan tujuannya beli ngaji maning, yang penting bener. Nah berarti kan mapaki kan, mapaki. Sebab wong ngaji tujuannya bener. Lakin beli ngaji maning, yang penting bener. Berarti kan pengen persaingan dia. Ya, hati-hati. Nah, dalam hal pemaknaan jelas bahwa mereka golongan kiri, golongan yang ngiri ngiwe baik, masyamah, orang celaka, orang yang bernasib sial malang, ya mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Mantap ya. Di Blangkem, ya apa di Presto ya. Tenang bae Mbah, beli masalah masuk neraka. Ya iya, kempong ya Gusti dipai mangan ya. Aduh haus ya Gusti, dipai minum sih. Royal kan? Iya beli. Ketika mereka penghuni neraka meminta minum, nah, aku berikan minuman, air mendidih, ya kan, cairan tembaga, cairan timah, logam berarti ya. Loh. Ketika lapar, ya Allah, aku lapar bila aku makanan, dipai kaktus, jakum, ya murate keteng, bugir, buah polos temen lah, onon enggak. Tapi baik kan, Allah baik kan, semono dan di dalam siksaan. Ketika haus lapar masih dipai,
kepegelen, jaluk liren, dipai liren, tempat liren. Mereka tidur beralaskan api neraka, beralaskan baraknya api neraka, masih dipai tempat mang. Royal ya Gusti ya, hebat ya. Ya iya mulane bertuhan yang Allah wak. Ya aja bisa jene beli neraka, Allah mau di neraka dengan fasilitasnya. Urip mana ini neraka bisa turu bisa mangan, padahal ente dibakar seumur umur. Gitu. Itu ya. Ngeri tak lucu sih. Justru lucu ini. Ya artinya neranang neraka ya lah serem-serem. Iya. Iya dibakar diobar ente, digobugi digecaki yang urip pegel liren, haus minum. Ya. Haus ya bentuk jaluk ke es ya dipaye. Kuning. Banyu mulet-mulet. Ya lamun emong bener sih rek aja nerimo. Yang bukti sudah diterima diinum je. Itulah kehidupan neraka. Ya, kehidupan neraka itu kehidupan sama alam, sama dengan halnya alam kubur, alam dunia, alam rahim, alam ruh. Ya, neraka sama kehidupan. Coba disimu konon go. Jadi nelongsowe ini ngendi? Seremnya di ngendi neraka lho. Yang prakteknya kehidupan ya. Siksaan. Begini. Kita di alam dunia nih. Ya. Semenjak kecil wis biasa sengsara. Remaja biasa disanggu kan sih. Nom, merantau sengsara biasa. Berkeluarga sengsara biasa. Anda terbiasa sengsara. Yang terjadi biasa kan kebal kan. Lah Anda di neraka. Fiha abadan loh. Di dalamnya Anda berabad-abad dibakar wis kebal biasa. Islam ini nih. Mulai mandi neraka baik. Gelem. Ya enak beli ibadah beli ngapain kan non. Ya wis ingkar we terus. Durhaka we terus. Ya, karena wis kebiasaan kan. Wong sang awit cilik sugi, wis biasa motoran, mobilan ya, wah keren pokoknya si jajan kalau macam nom sampai rumah tangga wis biasa konon lho. Ya. Iya ta. Tuku mobil, dua mobil, sang awit cilik di mobil biasa baik. Iya hebatnya kan dia wis biasa aja. Biasa aja kan? Nah, penderitaannya dalam hal ini ya Gusti iku sugi. Ya. Dua ini apa baik? Ente dalam keadaan panas, dalam keadaan perih. Loh, dalam keadaan kempong. Berharap kan kang seger-seger, ya kan? Kang wareg-wareg, kang enak-enak kan? Dipaye kang blenak kang panas, udah kang mampu, kang sedep. Ketika keinginan, ya kan, ya itu tidak sesuai ekspektasinya, pribadi yang terjadi. Ya wajar dong kecewa kan monon, wajar kan, anak mengkel kan monon. Nah itu salah satu penderitaan tuh, ya. Duh makanan temen urip ngene, kan monon, ya sebagainya dilakoni baik, ya kan. Terus semakin terasa konon dulu. Oke bagi diri Anda nggak masalah. Tapi yang dimaknai dengan ashabul mas'amah, ashabul maimanah, karosabikun nasabikun itu sudah diawali dengan judul 3 golongan menggunakan kata ajwajang salasah. 3 golongan menggunakan kata ajwaja, jauja, berarti pasangan jodoh. Atau dimaknai istri. Jadi urusan golongan, 3 golongan ini Anda tidak bisa selama sendiri. Ya, kalau selamat harus melibatkan istri, anak dan semuanya orang terdekat. Semaksimal apa Anda mampu menyelamatkan orang? 1 orang yang selamat istri, lumayan. Ya, dengan anak-anak bagus. Dengan semuanya lingkungan, alhamdulillah. Nah ini golongan kanan nih. Golongan kiri karena dia celaka,
ya dia pasti mencelakakan orang lain, begitu loh. Sehingga yang dia celakakan makin banyak, termasuk keluarganya. Anda diberi makan pohon jagung, nggak masalah. Lihat, ketika anakmu di neraka merengek, minta makan dikasih jagung. Ketika anakmu merengek minta minum dikasih air mendidih. Priben perasaan sebagai orang tua. Sama halnya di alam dunia. Engkau sengsara, sudah biasa. Tapi punya anak sengsara. Bagaimana perasaanmu? Luar biasa kan? Itulah kejamnya neraka di situ. Sudah digambarkan dalam dunia kan? Ya bukan penasaran loh neraka jadi mong. Tak harus seru ceritain we. Ya iya kan, itu mong ya. Deal ya mong ya. Oh jadi iyo. Iya. Sabiku langsung gesit menjegerakan diri kita mong ya kan. Ya mulane bersegera berbuat kebaikan, Mbah. Ada mau apa Gusti? Ada. Nah, jadi kejamnya neraka ya itu bukan urusan di zahir, tapi tetap ana ning kolbu ning batin, ana ning fuad. Karena sampai membakar ning sajerone ning ati, pedese perihe. Ya. Dibakar mandi kebakar beli mati urip mani udah biasa ya. Tapi semakin hari semakin panas ya, sama hanya dengan kejadian kitab Sijin ya. Kitab Sijin itu kan berada disimpan di tempat namanya Sijin. Jadi buku arane buku Sijin ya ditaruh ning tempat arane Sijin. Tempat Sijin itu adalah tempat terbawah di Rofrof. Rofrof itu langit kelima. Ya, tempat terbawah di sini adalah bantal hijau atau batu hijau. Nah, di atas ya di sini dibelenggulah iblis. Konon. Nah, Rofrofnya aja udah panas, batu hijaunya udah panas. Konon loh. Nah, kitab Sijin Anda itu fujar, memancarkan fajar cahaya, yang cahaya keegoisanmu karep dheweke ira lho konon kan. Nah, itu nyembur kepada batu ini, batu hijau batal hijau ini. Sehingga semakin banyak buku Sijin yang mampir di sini semakin membara, semakin panas, iblis semakin kepanasan. Sumpah iblis kan, izin ya Gusti, panjenengan tidak apa-apa melaknatku sebagai penghuni neraka. Nyaluk izin apa nggoda anak putu Adam. Kecuali Kak Ihsan. Siap, oke. Perasaannya menang kan? Perasaannya menang. Ternyata Gusti lebih menang kan? Ya, karena dimaknai sabiku juga diartikan di lain ayat sebagai ora bakal kalah, ora bakal lemah, ora bakal lepas atau luput. Ya kayak tadi tuh. Oke, silakan goda anak cucu Adam. Silakan, dipersilakan. Kecuali Kak Ihsan kan? Nah, nggak masalah. Semakin banyak yang tergoda, kenang dewe ke iblis, justru semakin marong, semakin panas. Jadi Kang Keren siapa? Ayo, goda terus. Sok, ajak sebanyak-banyaknya untuk apa? Menjadi penghuni neraka, menjadi temanmu kan mau konon. Tapi semakin akeh, waduh, semakin ongkop wajah, semakin panas. Ini Ben, yang namanya iblis lah kapok-kapok ya bagian. Ya ngekek kata tetap Jibril ya, syukurin. Nah, Ar-Rahman tetap ya. Itu senjata makan bukan ya? Ya iya, ya sabikku dimaknai dengan tidak akan luput, tidak akan lemah, tidak akan apa namanya kalah. Itulah Gusti. Karena Gusti itu Al-Ghani maha kaya itu. Ya bukan hanya urusan harta doang, tapi berkaitan dengan hal manusia pengen apa dan konsekuensinya pasti Allah menang. Ya, sekalipun Anda makar kepada Allah, justru makar tersebut makarin dheweke, Allah makarnya lebih dahsyat. Nah, dalam hal pemaknaan pola putus semuanya, semoga kita masuk kepada jajaran Ashabul Maimanah ya, golongan orang yang senantiasa
berada sisi kanan, baik secara kebaikannya sampai kepada abrornya, sampai kepada iliyinnya, ya, sampai kepada kita dimampukan untuk menjadi abdi yang muqarrabin. Semoga kita semua terhindar dari golongan ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri, yang mereka durhaka, mereka celaka, ya, mereka yang tidak berpetunjuk, mereka yang senantiasa dalam hal ini adalah ahli neraka. Semoga kita dimudahkan dalam hal tersebut, ya. Sebagai akhirannya kita bisa maknai siapakah di antara kita yang masuk kepada golongan-golongan tersebut, bisa dimaknai secara respon menerima suatu hukum. Ya, dimaknai di Al-Fatir 32. Summa auratsnal kitabal ladzina tufaina min ibadina. Kemudian kitab tersebut kami wariskan kepada orang-orang pilihan Al-Mustafa min ibadina, di antara abdi-abdi kami. Sebutlah kitab Allah atau ya Al-Quran lah misalkan ya. Ya begitupun pula dengan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya sebutlah Al-Quran. Napa sih dinandangan Rasulullah Muhammad? Napa sih dinandangan wong Arab? Napa beli wong Indonesia baik? Napa beli Bapak Agus baik? Anu konon Agustus sih. Nah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara abdi-abdi kami. Faminhum zolimul lin nafsi. Yang pertama, ketika mereka mendengar seruan kitab, ketika dibacakan kitab, golongan pertama dia menzolimi diri sendiri dengan orang ngandel pertama. Orang ngandel, ngapai, beli kiyang, beli doyan, apa maning, beli sudi. Jadi dia menzolimi diri sendiri. Zolimul lin nafsi. Zolim kepada diri sendiri. Urusan didolimi Anda nggak masalah. Anda didolimi nggak masalah. Anda tinggal sabar, tawakal. Selesaikan permasalahan. Dia yang berdosa. Tapi kalau Anda yang berbuat zolim, Anda menzolimi diri sendiri. Ya selain dosa, ya apes dewek, ya rugi dewek. Jadi jangan pernah menyalahkan kezoliman orang lain, tapi salahkanlah ketika diri menzolimi diri sendiri. Ketika perintah petunjuk datang, Anda menolak perintah, menolak petunjuk. Statusnya Anda akan hidup tanpa petunjuk. Yang mending dengan kayangan, namun gentayangan. Berarti Anda berstatus menzolimi diri sendiri. Itu golongan pertama nih. Nah, jadi Anda ketika menerima seruan Quran, zolimul nafsi ora? Ya enggak sih, tetap aja tak terima yang Quran. Cuman kita aja sengit bening ustadz, nah, kan pada bayaran itu. Ya, ya pada baik. Hal yang kedua, wa minhum muqtasidun. Golongan yang kedua adalah golongan pertengahan. Ya, golongan pertengahan. Pertengahan ini dimaknai muqtasidun, qofsod dal, kosod, ngerti kosod, kuto kosod, ngerti beli? Wong Cirebon ngerti kuto kosod. Ya, ini area nih, net, ya kan? Dibangunlah kuto kosod, sret, untuk melindungi di dalam. Ya. Kuto kosod kutoku batu rajeng, ya hari kosod iku susunan batak, ya sing langka nate, tak ngetuk kabeh, ono tuk rapat, ini pancal kan, kuat, dibolongi ya kayak gini be, kayak candi, bangun candi, rapat tak, ono kuto kosod. Nah, ini kosod dimaknai muqtasidun, kosod, paham dulu? Pertengahan. Beri pahaman nih. Kosod dalam hal bentuk musik. Kosodah. Kosidah. Apa isi kosidah? Tembangan, pujian, syiar. Konon. Tapi dia senang.
yang seharusnya dia ikut berjuang berdarah-darah segala macam misalkan konon ya, tapi dia menyiarkan Islam hanya dengan tembangan, syair-syairan, yang syair tersebut tujuannya untuk menyindir, isi satir. Ya, Rasulullah Muhammad keren, Rasulullah Muhammad ganteng. Beli ngomong, muni Nabi sira blesa, agama sira bisa beli, tapi kalau diagungna Islam, ya Islam keren, Nabi keren, Gusti keren. Ya kan, ngabulak ke segala kepengenan. Misalkan nah syair mau konon. Di rumah Islam kan luar biasa, didengarkan oleh orang lain. Keris. Blesa agama kita emang ira baik, Islam baik, agama kita keding. Loh. Ya, itu golongan pertengahan tuh. Jadi pertengahan itu dia golongan kanan, golongan wong Islam, onon dulu, tapi dia jalan di tempat, ya bukan masalah menghiburnya, dia tengah-tengah, dia itu, tengah-tengah, maksud duduk tengah-tengah antara kiri karo kanan duduk, ya dia tengah-tengah, dia tetap menjaga nih, dia tetap ada di jalur petunjuk, konon dulu. Ada jalur petunjuk. Karena menggunakan kata qasad. Kemudian golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah orang yang bersegera dalam hal berbuat kebaikan. Biiznillah, kelawan izine Gusti. Nah, ini golongan korobun. Jadi dimaknai golongan zolimul linafsi, mereka adalah golongan kiri, simal atau mas'amah. Golongan muktasid, mereka pertengahan, adalah golongan ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan yang ketiga adalah sabikum bil khairati, mereka adalah sabikun, golongannya muqarrabun. Nah, kita ada di mana nih? Dalam hal kita menerima suatu seruan atau perintah bersegera, ataukah iya siap tapi yang kolah apa cari mukobelah dilakoni pedikit tengah-tengah harane gunung ya, tengah-tengah. Tapi ada yang memang zolimul linafsi, alah orang urus misalkan. Nah itu ya lumayan ya, pertengahan lumayan ya mbah, kamu penting tutup sampai tokoning tujuan ya. Ini akhir. Baiklah, semoga itu menjadi kaca benggala bagi kita semua, bahwa nanti di akhirat terdapat 3 golongan tersebut. Semoga kita ditetapkan sebagai golongan kanan dan golongan muqarrabun. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menyampaikan. Marilah kita tutup acara ini. Semoga banyak kebarokahan dan juga karomah yang terlimpah curah pada kita semua. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan suratul Fatihah. Bil barokah wal karomah bi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri rehabilitasi.